Pertama, awal mula. Hiks, hiks, hiks. Tangis seorang gadis pecah, karena hampir saja kegadisannya direnggut oleh pria brengska, untuk seseorang melihat dan mau menolongnya. Anidia, sudahlah kamu selamat. Jangan nangis lagi ya. Udah ada kita di sini. Ujar sahabatnya Pipit. Ya Anidia, jangan nangis lagi ya. Besok kita harus ke kampus. Kalau kamu masih nangis mata kamu akan bengkak. Cara sudah mereka lakukan tapi tetap Anidia masih menangis. Lisa dan Pipit tidak tahu harus apa lagi sekarang. Anidia seorang gadis cantik dan cerdas. Dia mendapatkan beasiswa di universitas terkenal. Dia anak sebatang kara. Ayahnya sudah meninggal semenjak umurnya 10 tahun, sedangkan ibunya sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Semenjak ibunya pergi, dia tidak pernah bertemu lagi dengannya. Sekarang hidupnya sangat menyedihkan. Di sebuah klub malam terkenal, seorang pemuda tampan, dengan ciri khasnya, yang sedang menikmati alunan musik dan segelas wine di tangannya. Sedangkan di sebelahnya ada dua wanita yang sedang menggodanya. Wow, gue udah gak tahan bro. Gue langsung ke atas ya. Kalau lo mau nyusul ayo. Fatir sahabat sekaligus asisten pribadinya, yang dikenal sebagai pria yang memikat banyak wanita. Tapi tidak dengan bos, atau atasannya yang dikenal dingin dan kejam. Dia tidak segan-segan menghabisi nyawa perempuan yang berani melawannya. Dia seorang Alvano Regantara, seorang mafia kejam yang memiliki kekuasaan yang diwariskan oleh keluarganya. Dia memiliki klub di berbagai negara, perusahaan yang terkenal di dunia. Dia juga memiliki kekayaan lainnya, seperti hotel, villa, dan lainnya. Tapi satu sifatnya yang sangat ditakuti oleh para perempuan yang mencoba merayu dan menggodanya. Dia tidak segan-segan membunuh mereka. Gimana? Ada masalah akhir-akhir ini? Tanya Alvano pada sahabatnya Jordan yang menguasai klub miliknya. Semua aman terkendali. Jawab Jordan. Jordan hampir sama dengan Alvano yang tidak memikat terhadap wanita. Baiklah, aku ke atas dulu. Alvano berdiri dan memanggil wanita panggilan yang dari tadi menunggu di sampingnya. Mereka menuju lantai atas dan masuk ke kamar VVIP. Puaskan aku sekarang. Perintahnya kepada wanita tersebut. Tanpa menunggu lama-lama lagi mereka langsung bergerak dan membuka kancing dan seluruh pakaian yang melekat pada tubuh mereka. Pukul 2 malam, perempuan yang tadi memuaskan Alvano meringis kesakitan dan berjalan keluar. Gini rasanya disentuh oleh seseorang yang katanya paling hot. Ucap Bianca kepada temannya. Lo tahu, gue hampir pingsan. Gue baru pertama kali ngerasain kenikmatan seorang Alvano, perkasa, dan menggairahkan. Membayangkan saja sudah membuat mereka tergila-gila. Meski gue disiksa, tapi gue tetap mau melayani seorang Alvano. Ucap Bianca lagi. Siapa yang tidak menginginkan seorang Alvano Regantara, penguasa yang sangat terkenal. Hampir semua wanita menyerahkan tubuhnya kepada Alvano. Gimana? Lo ngerasa puas? Tanya Fatir yang duduk menghisap rokoknya. Gue tidak pernah puas sebelum gue benar-benar menghabisi mereka. Jawab Alvano tegas. Dulu Alvano seorang anak yang baik. Semenjak ayahnya meninggal karena serangan jantung, dia menjadi sosok paling mengerikan. Semenjak ibunya berselingkuh di dalam kamar ayahnya sendiri, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana laki-laki itu memuaskan ibunya. Dia juga melihat ayahnya yang syok dan serangan jantung di depan matanya sendiri. Tapi ibunya tetap melanjutkan percintaannya bersama kekasih barunya. Dari situ Alvano sangat membenci ibunya dan seluruh wanita. Menurutnya, semua wanita sama saja, sama-sama pengkhianat. Tidak akan puas dengan satu laki-laki. Di kontrakan tempat Anindya, Pipit dan Lisa, mereka sedang siap-siap untuk ke universitas. Pipit dan Lisa memiliki keluarga, tapi mereka tidak pernah akur. Jadi mereka memutuskan tinggal di kontrakan bersama sahabat-sahabatnya yang tidak memiliki siapapun itu. Udah, jangan sedih lagi. Kita selalu ada di samping kamu. Pipit dan Lisa langsung memeluk Anindya yang hampir nangis lagi. Setelah sarapan, mereka langsung ke universitas. Mereka bertiga menunggu bus lewat.
hampir tiap hari mereka terlambat. Jadi gimana? Kamu masih tetap mau kerja di situ? Tanya Pipit. Gak, aku gak mau hal kemarin terulang lagi. Jawab Anidia. Lo ikut kerja di tempat kita aja. Ujar Lisa. Ya juga, tapi terlalu beresiko, karena di sana banyak laki-laki hidung belang. Ucap Pipit. Nanti aku pikir-pikir. Mereka bertiga sudah sampai ke kampus. Anidia, lo makin hari makin cantik aja. Ucap seorang laki-laki yang biasa deketin Anidia. Anidia hanya tersenyum. Mereka semua belajar dengan tenang. Di kantin, mereka heboh dengan kedatangan pria tampan yang gagah dan perkasa. Mereka berteriak histeris melihat ketampanan laki-laki yang berjalan ke dalam kampus mereka. Ya, Alvano, yang mendatangi kampus ternama tersebut. Hampir setiap bulan dia mengunjungi universitas tersebut. Dia adalah salah satu investor terbesar di kampus tempat Anidia belajar. Hei, kalian berdua. Anidia menggeleng kepala, melihat tingkat sahabatnya itu. Tunggu, itu kan Pak Jordan? Pipit dan Lisa saling pandang. Jangan, jangan. Mereka berdua langsung lari ke arah kerumunan siswi lainnya. Anidia yang melihat tingkah sahabatnya hanya bisa menghela nafas. Tatapan Alvano beralih menatap seseorang yang duduk di meja kantin seorang diri. Kenapa gadis itu tidak tertarik padaku? Bahkan dia tidak menoleh sedikit pun ke sini. Batin Alvano. Dia jadi penasaran terhadap Anidia. Alvano dan Jordan langsung masuk ke ruang dekan. Hei Anidia, kenapa gak kesana tadi? Tanya Pipit. Meos. Jawab Anidia. Lo tau gak? Tadi itu atasan kita. Yang di sebelahnya itu pasti Pak Alvano. Dia adalah pria yang berkuasa. Di tempat kita bekerja, semua wanita ingin mendekatinya, tapi tidak ada yang berhasil. Jelas Pipit. Kenapa kalian gak coba dekatin aja? Siapa tahu dia mau. Jawab Anidia. Mana mungkin, kita aja baru hari ini lihatnya. Jawab Lisa malas. Tapi katanya atasan. Ejek Anidia. Ya, tapi dia GC pernah kelihatan di sana. Jarang sekali dia datang ke klub. Walau kadang datang, tapi tidak ada yang tahu. Karena memang dia jarang di bawah. Jelas Pipit panjang lebar. Gue makin penasaran aja deh. Ucap Lisa. Di tengah pembicaraan mereka, teriakan heboh kembali terdengar saat lift terbuka tampil sosok yang gagah keluar dari dalam lift. Mereka semua memotret dan lain sebagainya. Anidia masih di tempat duduknya, sedangkan temannya sudah dari tadi ente kemana. Tatapan Alvano beralih ke arah Anidia. Benar-benar bikin penasaran. Kenapa dia sama sekali gak ngelirik ke sini, batin Alvano. Alvani langsung keluar memasuki mobil. Cari tahu gadis yang duduk di bangku kantin tadi? Ucap Alvano. Banyak yang duduk di kantin, bro? Jawab Jordan. Yang tadi gak heboh lihat aku masuk. Cari tahu sedetail mungkin. Kamu punya waktu 10 menit. What? Oke. Setelah melirik tatapan sang sahabat, Jordan langsung melakukan tugasnya. 2. Pertemuan. Tidak sampai 10 menit. Jordan sudah memberi laporan kepada bosnya. Dia anak sebatang kara. Ibunya menikah lagi semenjak ayahnya meninggal. Dia sekarang tinggal di kontrakan bersama 2 sahabatnya. Dia pernah bekerja di kafe dekat sini. Tapi anak pemilik kafe hampir saja melecehkannya. Sekarang dia udah gak punya pekerjaan. Jelas Jordan panjang lebar. Apa ibunya tidak pernah peduli padanya? Tanya Alvano. Ya, ibunya meninggalkan dia saat usia hampir 10 tahun. Setelah ayahnya meninggal. Awalnya dia tinggal bersama bibinya. Tapi bibinya kejam. Dan dia punya sepupu yang seringkali menyiksanya. Maka dia pindah ke kontrakan. Wajah Alvano merah padam. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Ada satu lagi, bos. Jordan melihat tabletnya. Kedua sahabatnya bekerja di klub saya pimpin, bos. Jelas Jordan.
Senyum di wajah Alvano terlihat menakutkan. Setelah selesai kelas, Anidia dan sahabatnya langsung kembali pulang. Gimana? Lo jadi kerja di tempat kita kerja. Kebetulan di sana lagi butuh karyawan. Buat anterin minuman. Lo tenang aja. Di sana penjagaannya sangat ketat. Kita nggak bakal diapa-apain kecuali kita sendiri yang mau jual diri kita. Jelas Pipit. Ya, gue juga awalnya ragu. Tapi lama-lama betah. Kamu tenang aja. Kita bakal selalu di samping lo. Ucap Lisa. Akhirnya, Anidia menerima tawaran sahabatnya itu. Hidup di kota sangat susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi mereka masih kuliah. Terpaksa Anidia menerima tawaran sahabatnya. Ya udah sekarang kita siap-siap, setengah jam lagi kita pergi. Kamu gak perlu pakai baju aneh-aneh. Tinggal pakai baju biasa aja bebas. Kita juga jangan pakai baju kurang bahan. Nanti dikira PSK. Anidia hanya tersenyum mendengar perkataan sahabatnya. Sore hari mereka sudah mulai berangkat ke klub. Anidia sangat takut. Kamu pakai aja masker. Biar si Randy Brengska itu nggak ngenalin. Ucap Pipit. Bukan tanpa alasan Pipit khawatir Randy bakal datang lagi mengganggu Anidia. Ya, aku juga takut nanti Sisil lihat aku. Dia pasti bakal kira kalau aku jual diri. Ucap Anidia. Sisil adalah sepupu Anidia. Ya, kamu tenang aja. Kita bakal selalu ngelindungi sahabat kita. Mereka bertiga langsung berpelukan. Sesampainya di depan klub, hari sudah mulai gelap. Mereka hanya bekerja sampai pukul 11 malam. Aku takut, ucap Anidia. Jangan khawatir, Pak Jordan pasti mau terima kamu. Kamu kan paling cantik, hehehe. Tawa Pipit. Ya, jangan takut, pasti diterima. Lisa juga memberi semangat. Permisi. Tok, tok, tok. Masuk. Maaf Pak, teman kita mau ngelamar kerja. Ucap Pipit menunjuk ke arah Anidia. Silahkan duduk dulu. Jordan mempersilahkan Anidia duduk. Anidia duduk di depan Jordan. Siapa nama kamu? Mora Anidia Pak. Jawab Anidia. Kamu yakin mau kerja di sini? Yakin Pak. Baiklah, tanda tangan di sini. Tunjuk Jordan pada kertas yang udah disediain di depannya. Anidia membaca surat tersebut. Sedetik kemudian dia menatap ke arah Jordan. Maaf Pak, apa maksudnya ini? Setahu Anidia tidak ada surat kontrak apapun yang harus ditandatangani. Kenapa sekarang ada? Ya, kamu hanya perlu menjamu bos besar kami saja. Tidak perlu mengantar minuman kepada pelanggan lain. Hanya sampai tuan kami meminta kamu untuk berhenti. Maaf Pak, tapi saya tidak bisa. Anidia langsung berdiri. Kenapa perasaannya gak enak? Apa maksud hanya menjamu tuan besarnya saja? Tidak, ini pasti tidak benar. Dia harus keluar dan bertemu Pipit sama Lisa. Tunggu. Jordan berdiri mengetik SMS kepada bosnya. Baiklah, kamu bekerja seperti mereka. Hanya mengantar minuman kepada pelanggan. Akhirnya Anidia menerima pekerjaannya. Dia langsung keluar. Bertemu sahabatnya. Gimana? Kamu diterima kan? Tanya Lisa. Ya tapi... Anidia menceritakan semua kejadian tadi kepada sahabatnya itu. What? Kenapa nggak kamu terima aja Anidia? Itu kesempatan emas. Siapa tahu kamu bisa memikat bos kita yang kaya raya. Pipit sangat kesal melihat Anidia menolak tawaran emas itu. Lisa dan Pipit lanjut bekerja. Anidia juga ikut melayani tamu-tamu yang udah pada datang. Tatapannya teralih pada pria yang memakai pakaian sangat rapi. Di belakangnya ada beberapa anggota. Sepertinya bodyguard yang sedang berkawal. Tatapan mereka sempat bertemu. Deh. Jantung Anidia hampir copot melihat mata laki-laki tampan di depannya. Dia langsung menunduk dan ingin meninggalkan meja tersebut. Tapi langkah kakinya terhenti ketika mendengar seseorang memanggilnya. Hei lo, gadis yang pakai masker. Temani gue minum-minum. Gue lagi pusing. Ucap pria yang usianya hampir 50 tahunan itu. Maaf Pak, tapi saya masih banyak pekerjaan. Jawab Anidia sopan. Gak ada bantahan. Kalau kamu gak mau temani saya minum, saya akan suruh manajer di sini pecat kamu. Anidia bingung harus pergi atau duduk. Di satu sisi dia baru mendapatkan pekerjaan. Di satu sisi dia takut terhadap laki-laki itu. Kembali ke tempat kamu kerja. Tidak perlu melayani orang yang tidak penting. Alvano langsung berlalu meninggalkan meja tersebut. Kurang aja. Pria tua itu sangat kesal.
Tapi dia tahu siapa yang tadi berbicara dengannya. Siapa yang tidak tahu pemuda yang sangat ditakuti di seluruh penjuru. BRRAK. Kenapa dia tidak mau melayaniku? Alvano langsung duduk dengan wajah yang merah padam. Aku juga gak tahu. Baru pertama kali aku menemukan perempuan menolak seorang Alvano Gantar. Mafia yang sangat ditakuti di seluruh penjuru. Jordan terkekeh melihat wajah sahabat sekaligus atasannya itu. Aku gak mau tahu. Kamu harus bikin dia memohon agar bisa menjadi salah satu mainanku. Alvano langsung masuk ke dalam kamar VIP khusus miliknya. Tidak ada yang diperbolehkan masuk, termasuk sahabatnya itu. Dia tidak pernah bermain dengan perempuan biasa. Dia juga anti tidur dengan perempuan yang sama. Dia membuka tabletnya, melihat CCTV bawah. Dia sedang mencari gadis kecil yang sudah mengganggu pikirannya. Setelah tahu posisi Anidia, dia langsung turun menemui gadis tersebut. Anidia, kamu lihat enggak? Tadi katanya Pak Alvano datang ke sini. Dia jadi pusat perhatian para gadis, tapi sayang aku gak sempat lihat. Lisa sangat kecewa saat tahu Alvano datang dan dia tidak melihatnya. Aku tadi ketemu kok sama orangnya langsung. Jawaban Anidia bikin Pipit dan Lisa ternganga. Hah, kamu ada ngomong apa aja? Pipit sangat penasaran. Nggak, tadi aku cuma lihat dia masuk sama pengawalnya. Dan Anidia lanjut menceritakan yang tadi dikatakan Alvano padanya. Beneran, dia ngomong gitu tadi? Tanya Lisa nggak percaya. Ya, Anidia, kamu disuruh antar minuman ke kamar VIP di atas. Di kamar paling ujung. Ucap salah satu pekerja. Tunggu, lo nggak salah nyuruh sahabat gue buat anterin minuman ke kamar VIP paling ujung? Tanya Pipit. Gak, Pak Jordan sendiri yang nyuruh tadi. Perempuan itu langsung pergi meninggalkan mereka. Kalian kenapa? Tanya Anidia yang melihat Pipit dan Lisa bengong. Aku gak tahu harus senang atau sedih, Lis. Anidia yang baru kerja langsung disuruh anterin minum ke kamarnya bos besar. Sedangkan kita udah hampir setahun gak pernah nginjak kaki di lantai paling atas. Wajah Pipit sama Lisa sama-sama lemas. Emang kenapa? Apa ada yang salah? Kalau memang kalian mau anterin minumannya silahkan. Kalian pakai aja masker. Lagian dia juga gak bakal kenal kok. Anidia malah senang tidak Jeti mengantar minuman ke kamar VVIP itu. Gak, kamu harus ke sana. Siapa tahu kamu bisa jadi calonnya Pak Alvano. Anidia Alvano. Cocok kan? Pipit tertawa melihat Anidia yang ketakutan. Udah, gak usah dengerin. Buruan ke atas, sebelum Pak Jordan datang marah-marah. Lisa mendorong Anidia menjauh. Anidia dengan langkah ragu pergi melangkah ke ruang VVIP paling ujung. 3. Hampir